percetakan surat suara di Jember. Heeh. Sesulbar itu dicetaknya di Jember. Sesulbar. Iya. Mana di Jember, Cet? Selamat datang Cak Rustin di Jawa Timur. Ya, terima kasih. Mamuju ya, Cak ya? Ya, Asli Mamuju. Sekarang Ketua Bawaslu Mamuju, Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju. Kabupaten Mamuju. Nih, dalam rangka apa aja ke Jawa Timur nih, Kak? Jadi terkait dengan pengawasan surat suara, percetakan surat suara di Jember. Sesulbar itu dicetaknya di Jember. Sesulbar. Iya. Mana di Jember cetaknya? Iya, 4 kabupaten yang berpilkada di Sulbar itu di Jember. Nah, karena kami di Mamuju kemarin waktu Pileg Pilpres bermasalah di persoalan logistik surat suara form itu yang ada yang tertukar, ada yang nggak cukup. Iya. Sehingga untuk pilkada 2020 ini khususnya pilkada bupati ini ya kami harus mastiin bahwa hal itu tidak terulang lagi. Terkait dengan itu. Jember Surabaya masih 4 jaman lah kira-kira perjalanan. Nanti kalau berangkat di sini jam 11 paling jam 3 nanti nyampe di. Ya, ini lagi nunggu. Tadi landing jam berapa tadi? Sebenarnya landingnya sejak kemarin. Oh, sudah ya, di kami Surabaya. Kami nginap. Sebenarnya janjian sih sama KPU, cuma KPU-nya udah keburu ninggalin. Oh, KPU Mamuju. Ya, duluan dia ke Jember. Oh, berarti ke Jember nanti memastikan di sana logistik aman ya, sesuai dengan. Ya, kita pastikan bahwa kejadian di Pileg Pilpres kemarin itu nggak terulang. Apalagi ini kan dia leading sektornya kan sudah kabupaten yang lebih memiliki kewenangan untuk sampai proses pengadaan logistik itu. Sudah sering ke Jawa Timur? Kalau sering sih enggak juga, cuma udah beberapa kali sih. Ya. Dulu urusan Bawaslu atau urusan yang lain nih? Ada urusan Bawaslu, ada yang pribadi. Oh, sudah sering berarti ya Surabaya. Tapi sejak Covid ini jarang loh orang. Pasca Covid ini baru sekali nih. Baru sekali. Ya. Syaratnya harus swab ya di sana ya. Sama aja atau kalau di sini rapid kalau nggak salah. Cuma rapid doang. Kalau ke Palu malah harus swab. Katanya sih swab kalau ke Palu. Covid di sana gimana Covid tuh? Aman? Kalau dikatakan aman sama sih dengan Surabaya. Sama. Ya. Sekarang zona apa di sana? Dia sudah merah. Masih merah? Merah. Malah di sini sudah oranye kalau nggak salah, oranye. Cuma nggak tahu ya kalau kita lihat aktivitas masyarakat itu kenapa ya kayak nggak ada COVID gitu. Iya benar nggak ada COVID kayak. Ya, jadi masyarakat bilang ya kalau kita nggak kerja nggak makan mas. Betul sekali itu. Di Surabaya saja setiap malam kalau nggak salah itu ada operasi masker. Jadi kalau nggak pakai masker itu ya bisa dikena denda. Sama di Mamuju itu namanya operasi justisi. Jadi kadang-kadang ada operasi nggak pakai masker didenda. Iya sama aja. Makanya saya tuh kalau di kendaraan ada 1 box masker dalam. Kadang saya kan orangnya pelupa. Iya. Jadi betul. Kadang kalau buru-buru keluar rumah nggak bawa masker. Aduh di mobil mau balik ya udah itu aja yang diambil. Iya. Ya seperti itu. Pilkada gimana tuh di Mamuju tuh ceritanya? Ada yang unik nggak pilkada sekarang nih? Kalau sepanjang sejarah pilkada Mamuju ya untuk 2020 ini bisa dikatakan unik ya karena pilkada ini kan diikuti 2 paslon. Iya betul. Sudah beberapa kali pilkada di Mamuju, baru kali ini head to head istilahnya kita sana head to head. Sebelumnya banyak sekali paslon. Sebelumnya ada 3, ada 4. Tambah keras ya. Pertarungan politiknya tambah keras kalau head to head kan? Ya gesekan-gesekan itu terasa ya. Kalau orang bilang keras tanda kutip ya bisa dikatakan keras tensi kontestasinya. Kontestasinya. Ya, karena kalau istilahnya ini istilah masyarakat ya, bukan istilah kita penyelenggara. Kalau istilah masyarakat di sana ini pertarungan guru dan murid. Kok bisa? Ya, karena paslon petahana ini kan nyalon lagi berpasangan kembali itu ditantang sama anak dari bupati sebelumnya 2 periode. Yang notabene bupati sebelumnya inilah kemarin bergabung di
Pilkada 2015 dengan petahana untuk memenangkan petahana Jadi yang guru dan sekarang. murid ya. Ya Mas, istilah masyarakat sih Mas. Oh iya. Ya istilah masyarakat pertarungan guru dan murid. Jadi antara yang paslon sekarang itu ngelawan bupati sebelumnya. Maksudnya gitu. Iya, petahana sekarang melawan anak dari bupati 2 periode sebelumnya. Nah, gitu. Ini sama-sama sama-sama menarik Iya, ya. sama-sama menarik. Keras sih memang. Jumlah pemilihnya berapa di sana? Sekitar berapa tuh? Kalau DPT yang kita tetapkan kemarin itu kurang lebih 182.000. 120. 182.000. 162.000. Sorry, 160. 162.000. Sedikit sekali ya. Surabaya aja kalau di sini 2 jutaan. Satu kota nih. Pernah tuh kegiatan di sini saya bincang sama Bawaslu Kota Surabaya. Iya. Saya bilang, Mas, bandingan Surabaya ini kayaknya masih kalah di Sesulbar. Jumlah DPT-nya. Iya. 2 Ya. jutaan. Kalau kita di Mamuju itu jumlah penduduk itu kurang lebih 300 ribuan jumlah penduduk. Tetapi luas wilayah luas. Ya, kami ada 11 kecamatan. 1 kecamatan itu di Kepulauan. Kami luas Mas, masih banyak sih lahan yang kosong. Siapa tahu mau Mas pindah ke Sumbar, masih ada, masih bisa diterima. Imigrasi ke sana. Jadi apa saya di sana? Jadi marbot masjid di sana. Ya. Kalau di Jawa Timur aja ya yang terbanyak sih Surabaya, terus yang sedikit itu kalau nggak salah Kota Blitar, 100-an Kota Blitar. Ya. Kalau di Sulbar itu Mamuju terbanyak kedua, terbanyak yang pertama itu Polman. Polman itu penduduk dan wajib pilihnya. Nah, setelah itu Mamuju. Itu Mamuju setelah mekar ya, setelah dimekarkan kan Mamuju ini sudah mekar 2 kali. Satu mekar jadi Kabupaten Pasangkayu, kemudian mekar lagi kemarin jadi Kabupaten Mamuju Tengah. Oh iya. Ya, jadi sebelum mekar sih los juga. Los juga ya? Ya, los juga. Apa yang menarik selain pada dimensi kontestasi di sana itu tentang pilkada misalnya? Bawaslu sudah ngapain aja di sana? Sengketa misalnya, ada nggak sengketa di sana? Kemarin kita sempat ada sengketa, masing-masing paslon mengajukan sengketa. Iya. Ini tapi sengketanya itu secara substansi memang apa ya? Tapi kan di PKPU kita kan ketika itu dikatakan lengkap maka harus kita registrasi, maka kita laksanakan. Terkait ini sih pasal 71, pelanggaran pasal 71. Yang ini birokrasi kalau nggak salah ya. Iya, dia mirip lah dengan kasus Makassar kemarin. Oh ya. Cuman karena persoalan sebelumnya tidak ada dilaporkan dalam Kamar Penanganan Pelanggaran dan itu mau diselesaikan di sengketa, maka kita ada penilaian lain terkait dengan itu. Itu sih kemarin kita tolak. Lanjut dari paslon gimana? Paslon sih lanjut lagi ke PT Tun, cuma PT Tun dia nggak registrasi. Oh jadi nggak lanjut ya? Nggak lanjut, udah selesai, udah clear dia. Sudah sering ya pernah ke Jawa Timur ya, ada nggak yang mungkin berbeda antara Mamuju dan Jawa Timur? Gimana? Ada berbeda nggak? Kalau saya lihat sih apa ya? Artinya saya kan belum memahami secara utuh ya. Iya. Cuman yang saya pahami bahwa ya apa ya? Di sini sih orangnya ya apa ya? Bicaranya lembut, itu aja yang saya tahu. Lebih adem ya. Tapi kan kita di Mamuju ini udah terbiasa sih, karena kan di Mamuju kita ini kan penduduk kita kan banyak juga yang orang dari Jawa. Imigrasi dari Jawa? Iya, transmigrasi ya, bukan imigrasi. Transmigrasi. Ya. Salah ngomong kita ini. jangan sampai dipelintir lagi ya. Berarti banyak, ada juga orang jadi di ada Jawa, Bali, ada Lombok. Ya, kita di Mamuju itu heterogen dia. Heterogen dia. Ada juga dari kalau di Mamuju itu kan penduduk aslinya kan ya secara umum Mandar, etnis Mandar yang tergabung dalam beberapa bagian. Ada Mamujunya sendiri. Banyak ada suku ya di sana. Satu daerah banyak suku. Banyak sih, banyak bahasa di sana. Politisi sara nggak ada. Gimana tuh politisi itu? Kalau saya lihat ya pasca debat ini mungkin menuju ke sana, tapi kita berupaya ya, Bawaslu berupaya bagaimana kita ikut meredam, memberikan edukasi terkait dengan persoalan kata pendatang dan bukan pendatang. Pendatang dan bukan pendatang. Ya, itu kan kemarin pasca debat ada yang terpelintir seperti itu. Iya, terpelintir atau? Iya, kalau di Mamuju itu uniknya kalau kami lihat ya, masyarakat itu kalau persoalan kontestasi pilkada itu mereka sangat antusias. Saya lihat masyarakat itu
bangga kalau ditahu bahwa saya dukung si dia, saya timnya dia. Bangga, malu. Iya, kalau saya lihat ya, kita lihat trennya. Sejak sejak sebelum saya di Bawaslu kan kita lakukan riset-riset kecil seperti itu. Bangganya kenapa? Ada euforia tersendiri pada masyarakat itu ketika diketahui, ada kebanggaan tersendiri. Kalau mendukung ini, Iya, mendukung ini. artinya ketika dia juga eksis, saya ini dipercaya sama paslon ini untuk wilayah ini, ya seperti itu. Jadi tim sukses. Ya, Gitu. jadi di sana itu kontestasi yang terasa. Sampai oknum ASN juga ikut bermain. Makanya nggak heran Mamuju itu, kita nggak heran Mamuju itu kasus netralitas ASN-nya tinggi. Tinggi, malah tinggi. Iya. Kita di indeks kerawanan pilkada kemarin terakhir kan kita urutan ke-6. Lebih tinggi kita di kontestasi politik, di konteks sosial politik. Malah tinggi ya Iya. di sana ya. Di yang IKP September lalu maksudnya. Iya, IKP di terakhir ini, RI. yang update terakhir. Malah Mamuju yang tinggi kontestasi. Ya kita sekarang urutan 6. Sebelumnya kita sempat di urutan pertama di update bulan Juni. Mamuju. Iya, sebelum Covid kita urutan kedua setelah Manokwari. Keren sekali ya berarti. Prestasi loh. Jadi rawan itu. Ya apa ya? Miris juga ya karena kita dikenalnya karena kerawanan. Tapi kan kalau ada IKP berarti secara tidak langsung kita bisa cegah dini gitu kan. Ya, Cara artinya sudah. segala upaya kita lakukan baik dengan teman-teman Bawaslu Kabupaten, dengan teman-teman Panwascam, semua stakeholder kita ajak. Makanya tadi kan Ika bilang ada roadshow. Kita itu salah satu ikhtiar kita, upaya kita. Kenapa kita ada roadshow sampai ke wilayah pedalaman hanya untuk meretas hoax dan ujaran-ujaran kebencian itu. Ya, kita menyampaikan informasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pilkada ini ya kita laksanakanlah secara riang gembira. Jangan karena beda pilihan, tetangga nggak saling ngomong. Jangan karena beda pilihan kita bersaudara juga nggak saling ngomong. Di Mamuju ada loh, Kak. Ada loh masih kayak sampai gitu. begitu. Iya. Nggak saling ngomong gara-gara pilkada. Iyalah, karena persoalan dukungan ada saja sih masyarakat yang seperti itu. Bentar. Hoax itu nyebarnya di mana? Di medsos ya, di WhatsApp atau di Kalau kita di Facebook? Kalau kita di Mamuju lebih banyak salurannya di Facebook. Facebook ya? Iya. Karena kalau data pengguna Facebook Mamuju yang paling tinggi. Khusus beberapa media sosial. Kemudian disusul dengan Instagram. Instagram itu kan hanya pada kalangan tertentu. Lebih-lebih Twitter masih bisa dihitung kali ya. Itu orang yang diskusi ya, banyak orang yang diskusi. Lebih banyak dia di Facebook. Dan semua masyarakat hampir semua sih kayak punya Facebook. Hampir semua. Iya, hampir semua. Jadi pengaruh banget nih Facebook. Iya, dalam satu rumah tangga bisa saja ada di situ anaknya atau istrinya yang punya Facebook atau ketika sudah punya HP Android itu kan yang pertama diminta downloadkan Facebook. Oh, Facebook dulu. Ya, Awal-awal. Bukan YouTube ya, Facebook malah. Jadi hoax banyak di YouTube. YouTube ini kan tren pada saat Covid. Iya, tren Covid. Kalau dulu Facebook. Dulu Jawa Timur juga trennya kayaknya Facebook, tapi sekarang sudah agak cair sih. Banyak juga yang ke Instagram. Kita lebih banyak di Facebook. Sehingga karena kita tidak bisa menjangkau keseluruhan terkait dengan Facebook kan terbatasi dengan pertemanan. Nanti yang bisa lihat itu adalah yang berteman atau yang komentar dengan status kita. Sehingga upaya kita sampai ke wilayah pelosok. Sampai ke pelosok. Iya, karena contoh kecil aja Mas ini kita terkait isu hoax itu. Contoh kecil misalnya kayak Covid kemarin. Kemarin Covid kemarin awal-awal Covid itu kan mencekam sekali. Iya betul. Kita juga takut Pak. Gak ada yang gak takut Pak. Sehingga hampir semua lorong di Mamuju itu dipasangi portal di palang, nggak boleh masuk orang yang luar. Pokoknya kalau hanya orang dalam aja yang bisa lalu lalang. Terus gimana? Jadi saking berpengaruhnya isu hoax di media sosial itu, khususnya Facebook itu, ada satu yang dikatakan positif COVID. Informasinya sampai ke daerah lain itu katanya satu kampung, ternyata hanya satu orang. Nah itu contoh isu hoax yang bermunculan. Khusus untuk pada konteks pilkada ini banyak juga ketika misalnya Bawaslu melakukan hal ini. Contoh misalnya kasusnya Ibu Ika yang melakukan pemberhentian karena tidak mematuhi protokol kesehatan, itu malah banyak juga yang pelintir di media sosial bahwa inilah tidak berimbang lah dan sebagainya.
Padahal upaya kerja pengawasan kita itu kita selalu adil Sudah di ya lapangan. namanya juga orang framing Iya, ya. Orang yang ya. bikin Jadi framing dan kepentingan juga susah juga ya. jadi mungkin bukan cuma memuju aja ya yang apa namanya punya persoalan seperti mungkin daerah lain. Iya. Kemudian hal lain yang membuat miris kita di khusus Iya. kita sana ya, khusus dinamika di masyarakat kita itu adalah persoalan politik uang. Politik uang Tinggi ini juga politik uang. tinggi mas politik uang. Politik uang kita di sana ini bisa saya secara pribadi ya, ini bukan bahasa penyelenggaraan, pribadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa masyarakat ini butuh terkait dengan politik uang. Mungkin karena COVID nih, karena ekonomi sedang Eh, memburuk nih, atau gimana nih? Ada nggak hubungan antara ekonomi yang lemah dengan politik uang nih? apa ya? Bisa jadi satu indikator. Indikator Bisa ya. jadi satu indikator. Karena contoh kecil ini pengalaman saya waktu di Pileg kemarin, Iya ya. ketika saya melakukan pengawasan, saya ini kan lagi mantau ada informasi, oh si ini pegang uang nih, Iya dia betul. siap. Saya datang, saya dengan tim berapa staf dan saya ada tim satu orang pengawal dari kepolisian, mantau pergerakan yang mau Iya. katanya bagi uang. Kayak ini ya, kayak mau disergap gitu Ya. ya. Iya, terus gimana? Saya rencananya sih mau OTT. Sih Ya. kayak OTT kayak mirip-mirip KPK juga Iya. ya. Saya sih rencananya saya pantau. Cuman karena ketahuan saya kan dikenal, oh iya ada, kalau di sana kan orang masyarakat familiarnya Panwas, Mas bahasa dulu Panwas. Panwas. Ada Panwas, ada Panwas. Ada gitu. Banwas Iya. malah. Iya, gimana tuh? Ya, familiarnya gitu. Saya ini didatangi sama toko situ, orang tua situ. Gimana? Ya, jadi dia bilang pakai bahasa sana. Dia bilang, "Nak, kamu kamu pulang aja, jangan di sini. Kalau kamu di sini itu halangin rezeki kami," katanya. Malah Ya, gitu. iya, udah. Malah politik uang dianggap sedekah. Padahal Ya. ada nih. Ya, iya sih. Di stok nanti nih, Ini politik uang bukan rezeki, tapi Ya, dosa. tapi dosa. Itu udah juga kita sampaikan dari perspektif agama, baik itu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu. Itu semua sudah kita himbau, bahkan kita tempel di rumah-rumah ibadah. Tapi memang sempat saya termenung, wah luar biasa ya nih ya politik. Luar biasa. Iya, saya walaupun sebenarnya dia mintanya baik-baik, cuman karena saya berpikir, waduh, berarti saya menarik kesimpulan, berarti ini masyarakat yang butuh. Ya. Bahkan apa ya? Sekarang ini masyarakat cerdas juga. Dia malah berupaya mem-PSU-kan TPS-nya. Biar bahasanya ketika ada pemungutan suara ulang itu nilai pasaran naik katanya. Kurang ajar juga ya. Ya, udah sampai ke situ pikirannya. Makanya sekarang roadshow kami itu kami giring di persoalan bahwa ada potensi pidana ketika Bapak Ibu mencoba-coba untuk melakukan pelanggaran sehingga menyebabkan terjadi pemungutan suara ulang. Kalau di pilkada kan jelas dia melakukan mencoblos 2 kali dan sebagainya, itu kan bisa menjadi indikator dan pintu masuk untuk direkomendasikan pemungutan suara ulang. Itu masyarakat sudah cerdas dan sudah tahu. Iya. Bayangkan aja kemarin itu kita kan ada beberapa titik pemungutan suara ulang waktu pileg kemarin. Itu di situ nilai pasaran, ini informasi aja yang kami dapat karena kami ada nilai pasarannya. Ada kayak bahkan disebut masyarakat di sini. Cuman tanah. ketika kita lakukan penelusuran, meminta untuk dia jadi saksi, meminta untuk nggak mau dia mas. Karena kalau pilkada kan yang ngasih sama yang memberi kan kena ya. Iya. Kena. Itu kita edukasi juga itu. Itu gimana? Nilai pasarannya berapa tuh? Kemarin malah 1 jutaan. Satu suara 1 juta. Bahkan ada yang tembus 1,5 juta. 1 suara. Bisa beli HP yang saya punya nih. Kalau saya bicara kayak gini kan dibilang, loh kerja Bawaslu apa? Terus gimana? Cak Rusdin ya? Ya. Bilangnya gimana? Saya itu setiap bicara begitu selalu pasti ada pertanyaan, loh kerja Bawaslu apa? Panwas ini di mana? Saya bilang bagaimana? Karena kami itu dapat informasi hanya kabar angin, hanya kabar angin yang masyarakat juga nggak mau bersaksi. Iya. Dia kena juga mereka yang dari mana? Iya, masyarakat ya bahasa begini. Wah, kenapa saya harus bilang ini sudah saya pegang? Iya. Bahkan kami kalau roadshow itu kewalahan kalau bahas politik uang itu kewalahan. Karena memang
kita Susah diserang ya. pada persoalan traumatik mereka. Iya. Kami di sini dulu memilihnya tidak memakai uang, tapi sampai sekarang jalanan kami masih begini. Oh, berat juga. Jembatan kami tidak dibangun-bangun. Iya. Jadi ya kita slow aja masuk. Ya intinya kita selalu berikhtiar aja Pak, gitu. Jadi ruwet juga ya menyadarkan Iya. masyarakat untuk tidak melek politik uang, tapi Iya. kebijakan Tidak sejalan dengan tidak sejalan dengan kebijakan. Iya. kebijakan. Akhirnya mereka jadi, oh mending di awal aja gitu ya. Ya Pikirannya itu mungkin ya. bahasa mereka, mending kita ambil memang di awal. Istilah mereka kita panen aja di awal. Kan toh nanti mereka lupa juga pada kita. Ngeri sekali ya Iya. pikiran-pikiran seperti itu ya. Iya, seperti Iya, itu. iya. Nah, Saya kira itu Pak Cak Rusdin untuk Ya. podcast kali ini. Semoga pilkada di sana berjalan lancar, amin, amin. aman. Ada nggak paslon yang bilang aman? Enggak kan? Kalau Nggak di ada. di Jawa Timur hati-hati nih ngomong kayak gitu nih. Berjalan lancar, sehat, dan Cak Rusdin juga sehat. Amin, amin. Makasih. Iya. Akhirnya dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, tadi